Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Kibunga GP. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan problem catur ya. Tapi problem caturnya bukan problem catur satu langkah, dua langkah, atau tiga langkah. Tapi ini adalah problem catur di akhir permainan ya. Dimana di sini putih harus menang tentunya dengan langkah indah ya. Jadi ending di akhir permainan yang sangat mempesona dan sangat bagus sekali dari putih ya. Nah teman-teman, kira-kira bagaimana caranya putih supaya memenangkan pertandingan ini? Ingat, jangan sampai putih kalah atau remis, karena di sini putih dituntut harus menang. Dan jika teman-teman tahu, maka pemecahan problem ini akan sangat terlihat indah langkahnya ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman lihat ya, seperti yang teman-teman sekarang lihat nih. Di buah putih ada raja di D2, kemudian bidaknya atau pionnya berada di C5, dan kemudian puncur berada di E5 ya. Dan sementara untuk buah hitamnya ada raja hitam di B1, kemudian bidak di A2, dan ditambah lagi bidak berada di B7. Nah teman-teman, silahkan untuk sejenak cermati dan teliti serta simak ya, bagaimana putih caranya di akhir pertandingan ini agar bisa menang. Dan tentunya jika teman-teman tahu, akan terlihat langkah indah dan akan dijumpai dengan langkah-langkah yang sangat bagus dan memukau gitu ya menurut saya. Nah silahkan teman-teman ya. Dan tentunya jika teman-teman sudah pernah melihat problem ini atau bisa memecahkan problem ini, saya mengucapkan salut dan selamat. Dan kalau tidak, tentunya seperti biasa akan saya perlihatkan cara pemecahannya, cara solusinya, bagaimana putih bisa menang dengan langkah indah di akhir pertandingan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, sebelum saya buka, sebelum saya perlihatkan solusinya, jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen, atau share ke teman-teman ya, ke teman-teman lain. Oke teman-teman semua, sebelum saya perlihatkan solusinya dan sebelum saya praktekkan cara pemecahannya, lebih dahulu saya akan coba menganalisa ya dengan cara lain, apakah hitam menang atau putih menang ya. Mari kita lihatlah sama-sama. Dan setelah ini tentu kuncinya atau cara solusinya akan saya perlihatkan kepada teman-teman ya. Syukur-syukur teman-teman sudah bisa dan sudah tahu ya, dan saya ucapkan selamat ya. Oke teman-teman, mari kita lihat. Di sini teman-teman, luncur putih harus tetap standby ya di lajur diagonal ya, untuk memantau petak A ya. Nanti kalau seandainya luncur keluar dari jalur itu, maka berbahaya ya, karena hitam akan mempromosikan bidaknya menjadi menteri, dan tentunya putih akan kalah ya. Nah di sini kalau pion hitam menjadi menteri ya, maka di sini mau tidak mau peluncur harus memukul menteri ya. Kemudian raja akan kembali memukul peluncur hitam, lalu putih merangsek ke atas dikejar oleh raja hitam, dan raja putih ini berusaha untuk memukul pion hitam yang masih belum bergerak ya, yang berada di B7. Sementara raja putih mengejar sama untuk memukul pion putih yang berada di C5. Jadi sama-sama mengejar, dan supaya mereka untuk mendapatkan pertandingan yang hasilnya remis ya. Karena kalau tidak begini akan kalah. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah raja putih memukul pion hitam, maka raja hitam pun memukul pion putih. Nah di sini sudah terlihat akan draw. Sementara di problem ini
di akhir pertandingan ini ya, di problem catur akhir pertandingan ini Putih dituntut harus menang ya. Nah, analisa tadi tidak memecahkan problem ini, dan tentunya langkah Putih adalah salah. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita kembali ke posisi semula ya, dimana analisa tadi salah buat Putih ya, karena Putih tidak menang dan pertandingan berakhir remis kalau seperti itu ya. Sekarang mari kita lihat analisa berikutnya. Nah, kita sekarang kembali ke asal ya, ke posisi semula seperti ini ya problemnya ya, dimana di akhir pertandingan ini, ending pertandingan ini, Putih menang dengan langkah yang indah dan sangat menarik sekali ya. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita lihat kuncinya ya, kita buka solusinya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi luncur harus mengorbankan diri ke petak A1. Kemudian nanti kalau sudah dipukul oleh Raja Hitam, maka Raja Putih akan bergeser ke C2 untuk mengunci pergerakan hitam atau Raja Hitam supaya tidak bisa bergerak kemana-mana, dan memaksa pion hitam yang berada di B7 itu harus menjalankan tugasnya ya. Kita lihat. Kalau pion hitam yang berada di B7 bergerak atau melangkah satu langkah atau dua langkah, maka di sini ingat teman-teman ya, jangan sampai dimakan oleh pion Putih ya, karena akan terlihat remis seperti tadi ya. Nah, kita balik lagi. Sekarang kita biarkan pion hitam jangan dimakan oleh pion Putih, terus biarkan dia bergerak, dan sementara pion Putih terus maju untuk berpromosi menjadi menteri ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah menjadi menteri Putih, maka pion hitam akan skak ke B3, dan di sini akan kita makan ya pion hitamnya oleh Raja Putih. Nah, setelah makan, otomatis Raja Hitam akan mendapatkan jalan ya, akan mendapat jalan yang tadi sudah tertutup. Nah, mari kita lihat solusi berikutnya teman-teman ya, seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kemenangan Putih ya di akhir pertandingan ya. Jadi indah bukan? Dan awalnya mengorbankan peluncur ya ke A1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang mari kita ulangi ke posisi semula ya. Kembali kita lihat lagi. Peluncur dikorbankan ke A1, kemudian Raja Hitam memukul, mau tidak mau ya. Raja Putih mengunci jalan Raja Hitam supaya berada tetap di pojok, dan kemudian bidak hitam dan bidak Putih terus maju ya masing-masing. Nah, di sini teman-teman, Raja Putih harus memukul bidak yang berada di B3 ya. Kemudian pion Putih yang berada di C7 langsung berpromosi menjadi menteri. Begitu juga dengan pion hitam yang berada di A2 dan langsung ikut menjadi promosi menjadi menteri. Namun menjadi menteri hitam ini ternyata tidak berdaya ya, karena kalah satu langkah dan langsung checkmate oleh Putih ke C2 ya. Kemudian kalau seandainya bidak hitam yang berada di A2 ke A1 tidak menjadi menteri, ya memilih menjadi kuda karena langsung sekak ya, langsung sekak ke Raja Putih yang berada di B3. Nah, di sini tetap teman-teman ya, Raja Hitam kalah karena melawan menteri itu dengan kuda sangat sulit ya. Nah, akhirnya di sini Putih tetap menang ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman solusinya ya. Dan di sini akhirnya Putih di akhir pertandingan bisa memenangkan
dengan langkah indah dan langkah mempesona, dan tentunya langkahnya sangat menarik sekali, yaitu diawali dengan berkorbannya peluncur ya ke A1. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dan mudah-mudahan problem ini bisa menghibur, karena memang problem ini untuk hiburan bersama teman-teman, bersama keluarga atau bersama saudara yang hobi problem, yang hobi memecahkan problem untuk sekedar hiburan. Dan di sini juga teman-teman ya, kita mengambil pelajarannya, dan saya pun tentunya mengambil pelajaran dari problem catur ini, dari langkah-langkahnya indah ya, langkah-langkah yang sangat tepat dan efisien. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe buat yang subscribe, dan di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video.